البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Makna Taghut yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau mengenai taghut atau macam taghut yang kelima, yaitu orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Kata beliau, lanjutan yang kemarin ya, famadama annallaha jalla wa ala, halaman 292 yang cetakannya sama. Kalau misalkan beda dicek di situ. Famadama annallaha jalla wa ala farada 'alaikal kufra bit taghut. Selama Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan atasmu untuk meninggalkan taghut, fala yajuzu laka an tabqa jahilan. Maka enggak boleh bagimu untuk membiarkan dalam keadaan bodoh. Jadi harus mempelajari apa itu taghut, apa itu syirik, apa itu tauhid. Karena zaman sekarang fasilitas untuk orang belajar itu sangat mudah sekarang ini. Mulai dari artikel ada, ya kan? Media sosial juga ada. Kemudian intinya fasilitas zaman sekarang itu sangat memadai sekali untuk mempelajari ilmu agama itu. Kata beliau, fala yajuzu laka an tabqa jahilan. Maka enggak boleh kamu tetap dalam kondisi bodoh. Wa ma tadri ma huwa taghut, dan kamu enggak tahu apa itu taghut. Ini penting sekali ya, kita harus tahu apa itu taghut. Sudah kita ketahui tauhid, syirik. Nah, taghut apa ya? Kita wajib meninggalkan taghut. Nah, taghut itu apa? Sudah kita lewati definisi yang paling bagus. Definisi taghut yang paling bagus adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa huwa radin bidzalik. Artinya apa? Taghut itu adalah setiap perkara yang membuat seorang hamba melampaui batas. Baik sesuatu yang disembah maupun sesuatu yang ditaati maupun yang diikuti. Tapi ingat, yang disembah, yang ditaati, yang diikuti ini selain Allah Ta'ala ini, paham ya? Wa huwa radin, ridha. Jadi disembah selain Allah, ridha dia. Diikuti selain Al-Qur'an Sunnah, ridha dia. Kemudian ditaati selain Allah dan Rasulnya, ridha. Nah itu taghut. Berarti yang kita ambil kesimpulan, kalau enggak ridha bukan taghut. Nabi Isa alaihissalam, ada enggak kelompok-kelompok tertentu yang kata mereka nyembah Nabi Isa, ada enggak? Iya kan, Nasara kan. Tapi Nabi Isa kalau seandainya hidup, ridha enggak kira-kira? Enggak ridha kan? Berarti Nabi Isa bukan taghut gitu loh. Syaratnya penting tadi. Jadi orang ini ridha. Disembah selain Allah Ta'ala, ridha. Paham ya? Ditaati selain Al-Quran Sunnah, ridha dia. Diikutin selain Al-Quran Sunnah, ridha. Nah itu taghut. Naam. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. La budda an ta'rifa ma huwa taghut. Harus engkau mengetahui apa itu taghut. Wa ma hi anwa'uh, dan apa macam-macam taghut. Sudah kita lewati kemarin ya. Macam-macam taghut ada 5. Perhatikan. Macam-macam taghut ada 5. Yang pertama iblis, laknatullah alaih. Ya kan? Yang kedua orang yang diibadahi selain Allah Ta'ala, ridha. Yang ketiga orang yang mengajak agar menyembah dirinya. Ya kan? Yang keempat apa? Barakallahu fiik, yang keempat kemarin
Nah, barakallahu fi yang beliau sebutkan secara urut kemarin. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Yang kelima adalah orang yang berhukum kepada selain hukum yang Allah telah turunkan. Itu globalnya 5. Ya, wa illa banyak sekali itu diantaranya. Yang paling besarnya 5 tadi. Hatta tajtanibahu, fungsinya agar kamu bisa menjauhi taghut tersebut. Fungsinya apa? Agar bisa menjauhi taghut tersebut. Hatta tahdhar minhu, tujuannya agar kamu juga bisa berhati-hati dari taghut tersebut. Makanya harus tahu makna taghut itu apa gitu loh. Amma an taqra'al Qur'an bi awamirihi wa nawahihi, ini penting ini. Adapun kamu hanya baca Al-Qur'an dengan perintah-perintahnya dan larang-larangannya, wa fihi dzikrut tauhid, di dalamnya ada penyebutan tauhid, wa syirik, dan juga syirik. Ini penting juga. Jangan sampai antum enggak tahu. Sudah bertahun-tahun belajar tapi enggak tahu apa itu tauhid. Bertahun-tahun belajar enggak tahu apa itu syirik. Harus tahu itu. Tauhid secara global apa? Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Iya kan? Kita ambil intinya, karena tauhid yang diinginkan tauhid apa? Uluhiyah. Bisa dipahami? Kalau kita lihat pembagiannya, tauhid terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tapi yang inti yang diharuskan, yang ditekankan, yang dianjurkan, yang diwajibkan tauhid uluhiyah. Paham? Jadi kalau antum ditanya, apa itu tauhid? Mentauhidkan Allah Ta'ala, menunggalkan, mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Nah, syirik lawannya. Berarti apa syirik itu? Simpelnya mensekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Itu aja. Secara global harus paham. Jangan sampai apa itu tauhid? Enggak tahu. Apa itu syirik? Enggak tahu. Kurang. Paham ya? Karena fungsinya apa? Mengetahui tauhid untuk diamalkan, mengetahui kesyirikan untuk ditinggalkan. Kita lihat, wala ta'rif kaifa tufarriq bainahuma, dan kamu sampai sudah baca Al-Qur'an juga belum tahu bagaimana membedakan keduanya. Hadza la yajuz lil muslim, masyaallah. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang seperti ini enggak boleh bagi seorang muslim. Enggak tahu tauhid, enggak tahu syirik. Setiap hari membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanya maknanya apa enggak tahu. Padahal bacanya biasanya orang-orang itu berapa? Kadang ratusan kali kan? Ratusan kali ya kan? Bahkan ada yang ribuan kali itu bacanya. Sambil geleng-geleng kepala itu padahal. Kayak seakan-akan Masya Allah itu ya. Ditanya maknanya apa? Allah alam. Paling-paling tahunya tiada Tuhan selain Allah. Padahal itu definisi yang masih keliru. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah berarti apa? Nah, barakallahu fi, kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan yang lain itu masih Allah itu loh. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu Allah. Itu keliru. Tapi definisi yang tepat adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Itu hafalkan itu ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kalau ada yang disembah itu enggak berhak, berarti bukan Allah itu caranya. Kalau ada disembah selain Allah Ta'ala berarti enggak berhak ya, berarti bukan Allah. Itulah definisi yang paling bagus dihafalkan. Naam. Kata beliau, la budda lahu an yata'allam hadhihi asya'. Harus dia mempelajari perkara-perkara ini. Wa yakunu 'ala basiratin minha fi nafsihi. Masyaallah, lihat ini. Yang akhirnya apa? Agar berada di atas basirah, di atas ilmu. Paham ya? Berada di atas ilmu, na'am barakallahu fik, pada dirinya. Wa yatajannabuha wa yahdar minha, dan agar bisa menjauhi kesyirikan-kesyirikan dan taghut-taghut tadi, dan agar bisa berhati-hati darinya. Min ajli an ya'rifal haqqa, dalam rangka agar dia itu mengetahui kebenaran. Apa itu kebenaran? Tauhid. Wa min ajli an ya'mala bihi huwa, dan agar dia bisa mengamalkannya, tauhid. Wa yad'un nas ilaih, dan agar dia bisa mengajak manusia kepadanya, tauhid. Wa yubayyinuhu lahum, dan bisa menjelaskan kepada mereka itu tauhid. Paham ya? Jadi jangan sampai enggak paham tauhid. Padahal tauhid itu kan wahada yuwahidu tauhidan. Tapi harus tahu maknanya apa. Fal amru muhimmun jiddan, perkaranya perkara yang penting. Antum ingat baik-baik, Rasulullah SAW ketika awal kali mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman berdakwah, yang Rasulullah arahkan, yang Rasulullah bimbingkan, yang Rasulullah perintahkan Mu'adz bin Jabal agar mendakwakan apa pertama kali? Tauhid bukan? Tauhid, bukan salatnya. Tauhidnya dulu. Karena rukun Islam yang 5 itu pertama tauhid, baru salat. Salat tanpa tauhid diterima atau tidak? Tidak. Bisa dipahami? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'adz,
innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaih syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lihat itu. Dalam riwayat yang lain ila an yuwahhidullah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok manusia dari kalangan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Ahlu kitab al-Yahud wan Nasara. Maka hendaknya pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iya kan? Syahadatain pertama kali. Setelah itu nanti baru apa? Nah, barakallahu fiik, rukun-rukun yang berikutnya. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah, agar kalian atau agar mereka apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dakwah semua nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Lihat. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Ibadahilah Allah dan jauhilah taghut. Dakwahnya sama semua, tauhid. Paham ya? Naam. Dan munculnya kesyirikan di awal permulaan zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam bagaimana? Dan seterusnya disebutkan para ulama, mereka mengikuti apa? Agama bapak mereka tauhid. Paham ya? Nah, muncul kesyirikan awal kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Awal mulanya gambar patung, ya, katanya orang-orang soleh dulu pernah duduk di sini, ada majelisnya, digambar, dipahat, dipatung, dibikin patung. Kemudian datang generasi berikutnya, setan mulai menghias-hias setan. Setan mulai menghias-hiasi. Alangkah baiknya kalau saat ini sembah gini gitu, akhirnya sembah. Mulailah kesyirikan pertama kali zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Adam atau Nuh alaihissalam? Rasul pertama kali untuk penduduk bumi Nuh alaihissalam. Adapun Adam nabi pertama. Bisa dipahami bedanya? Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Atau pertanyaannya, jaraknya berapa tahun itu? Nabi Adam sampai datang generasi Nabi Nuh alaihissalam. Ingat enggak Maulana? Hah? 950. Hah? Jangan sampai keliru. Jaraknya. Hah? Zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan para ulama berapa jaraknya? Berapa abad? 1000 abad. Jangan keliru. 10 abad. Ya kurang lebihnya 1000 tahun lah jaraknya itu. Paham ya? Nah, beda kalau dakwah Nabi Nuh, beliau dakwah 950 tahun kan? Itu jelas. Kalau ini jaraknya disebutkan itu 10 abad jaraknya. Nah, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agama barakallahu fiik Abul Bashar, yaitu Adam alaihissalam. Setelah itu baru muncul kesyirikan. Kita lihat di sini, yajibul kufru bi kulli haula, wajib meninggalkan masing-masing mereka taghut ini. Faman lam yakfur bihim aw lam yakfur bi ba'dihim, penting ini. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan mereka itu para taghut atau tidak meninggalkan sebagian mereka, wasahha syai'an min at-tawaghid, dan justru membenarkan sedikit dari taghut-taghut tersebut, fasahha al-kahanah, dan membenarkan praktek perdukunan, wasahha al-hukm bi ghairi ma anzalallah, dan membenarkan berhukum karena selain hukum yang Allah telah turunkan. Nah, barakallahu fiik. Maka waqala, kemudian dia mengatakan al-waqtu takhayyar waz zaman yakhtalif, waktunya sekarang sudah berubah sekarang ini. Dan zamannya sudah berbeda. Nah, ini maksudnya sambungannya ya. Wala yas'un nas al-yawma al-hukm bisyari'ah, lihat ini syubhatnya ini. Dan sekarang ini manusia, nah barakallahu fiik, itu sangat tidak cocok kalau berhukum dengan syariat katanya. Allahul musta'an. Wala budda an nusayyir ad-duwal wa nusayyir al-alam, harus menyamakan persamaan hukum pada negara-negara yang ada, semua alam ini, maksudnya seluruh dunia. Hada lam yakfur bitaghut. Kalau yang seperti ini belum dikatakan kufur dan taghut. Masih benarkan praktek perdukunan, dibenarkan. Katanya tahun 2024 kiamat katanya. Ternyata tunggu-tunggu enggak juga. Itu ada yang benarkan juga. Ramal-ramal seperti itu ya kan biasanya. Nah, antum lihat caleg-caleg itu, calon legislatif itu kadang-kala sebelum mereka mencalon itu lari ke dukun juga sebagian mereka.
minta terawang gitu. Nanti kira-kira yang menang siapa, mbah katanya. Mbahnya nerawang, udah dibenarkan. Allahul musta'an. Lihat, itu contoh aja. Maksudnya kalau seperti itu belum dikatakan meninggalkan taghut. Nah, wa in kana yaqul la ilaha illallah. Inilah yang kita lihat realita, yang kita saksikan fenomena yang ada. Mengucapkan la ilaha illallah malam Jumat Kliwon. Ya, Bang. Kadang malam Jumat Kliwon mengucapkan kalimat tauhid, yang ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paginya ke kuburan. Ya kan? Sorenya apa? Nah, barakallahu fiik, nah tabur bunga di depan pohon beringin. Malamnya ziarah ke batu besar. Syirik semuanya. Tapi yang diucapkan kalimat apa tadi? Kalimat tauhid. Allahul musta'an. Itu banyak sekali yang kita saksikan ya. Nasallahu an yahdiyahum. Karena itu banyak sekali. Ucapan la ilaha illallah itu enggak cukup kalau ucapan saja, tapi diamalkan. Wa in kana yusalli wa yasumu wa ya'ud. Ya, walaupun dia salat, puasa, haji, tapi benarkan dukun, ya. Benarkan taghut, benarkan yang berhukum kepada selain yang Allah Ta'ala turunkan, itu belum dikatakan meninggalkan apa? Taghut. Nah, karena membenarkan praktek perdukunan banyak loh orang seperti itu ya. Nah, terus kalau ada pertanyaan bagaimana kira-kira ini? Kalau ada pertanyaan, tapi kadang tebakan dukunnya benar loh kadang. Kadang ada benar juga kan? Jadi mobilnya hilang, dia lari ke dukun, dukunnya langsung nerawang. Mobil ente ini warnanya apa, hitam, mereknya Avanza misalkan. Paham ya? Ternyata benar, kata yang kehilangan itu benar, Mbah. Sekarang di mana, Mbah? Kata mbahnya, sekarang sedang dijual sama pencurinya, di dealernya si fulan. Cek ada beneran itu. Padahal dukun yang ngomong ini loh. Kira-kira gimana jawabannya? Berarti dukun ini benar atau bagaimana ini? Coba lihat pendapatnya untuk menguraikan bagaimana. Kira-kira gimana San? Berarti dukunnya benar San, berarti. Lah terus gimana jawabnya kira-kira kalau ada yang ngomong gitu? Dukunnya benar. Buktinya yang dia tebak benar, pas gitu loh. Kadang. Sebagai ujian untuk menguji hamba itu lebih percaya dukun atau percaya kepada Allah Ta'ala, karena dukun itu kadang-kadang kerjasama dengan apa? Jin atau setan. Paham ya? Jin yang jahat atau setan. Paham ya? Kerjasama. Nah, setan ini, jin ini yang jahat ini, setiap harinya mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang dia curi, yang benar 1. Paham ya? Nah, kadang-kadang seperti itu sehingga apa? Tidak terlepas dari praktek apa? Nah, kerjasama dengan jin yang jahat tadi itu, sehingga kadang benar gitu loh. Nah, benarnya itu bukan berarti prakteknya itu benar. Mafhum, ujian, menguji. Jadi paham ya? Nah, Allahul musta'an. Kemudian ada juga bandar togel. Antum tahu togel antum? Apa istilahnya? Togel itu apa, Pak? Nomor ya. Jual beli nomor judi itu ya. Nah, jual beli nomor judi itu. Itu kadang saking asobiah fanatiknya itu, barakallahu fiik, terhadap apa? Praktek perjudian itu. Itu orang meninggal dunia itu dia ikut takziah bukan karena syariat itu loh. Karena ingin melihat tanggal, bulan, tahunnya. Yang ditempel ditancapkan di kuburan itu loh, ya kan? Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, nomornya itu dibeli sama dia. Nah, tembus katanya, Allahul musta'an. Lihat itu, luar biasa kejahatannya ya dibalik apa? Nah, barakallahu fiik, praktek-praktek seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Kesimpulannya barakallahu fiik, kita semuanya diperintahkan agar wajib beriman kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan taghut dengan rincian yang sudah kita lewati. Penjelasan yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.